Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mengenai teori filsafat dan etika bisnis dalam pembelajaran hukum dan etika bisnis. Pada bagian ini kami akan menjelaskan secara lebih rinci tentang materi teori filsafat dan etika bisnis yang membahas mengenai definisi etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, pentingnya memiliki etika dalam berbisnis, konsep etika bisnis dari segi keilmuan, pembuatan, dan juga filsafat. Materi ini juga akan menjelaskan mengenai etika profesi, khususnya etika profesi bagi akuntansi. Penerapan materi ini penting untuk menjamin praktik bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, serta untuk membangun kepercayaan pelanggan, juga pemangku kepentingan, baik dalam konteks individual maupun perusahaan, terhadap masyarakat. Tentunya materi ini dianggap lebih relevan untuk membantu membangun citra baik sebuah organisasi bisnis. Secara lebih jelasnya, bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Reduan, Rifki Fahrizal, Dewita Saputri, serta Anita Rahmasari. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama pemaparan dari mereka, sehingga diharapkan bisa memberikan pencerahan lebih jauh kepada kita bersama. Pembelajaran ini kami sajikan melalui program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anita Rahmasari dengan NIM 17066230099. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai konsep dasar etika bisnis. Konsep dasar etika bisnis di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu apa itu etika bisnis. Yang kedua, etika merupakan faktor penting dalam suatu bisnis. Yang ketiga, prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, setelah kita tahu ketiga poin tersebut, mari sama-sama kita cari tahu nih, ketiga poin itu membahas apa saja sih? Pada slide ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu konsep etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Di sini dijelaskan bahwasannya etika bisnis adalah seperangkat aturan, moral, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Adapun etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta seorang pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat, dan lainnya. Nah, perusahaan juga meyakini bahwasannya prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan, yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dikutip juga dari buku Etika karangan Kak Bertens 1993 halaman 6-7 terdapat 3 pengertian dari beliau. Yang pertama yaitu etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Nah, pada slide ini terdapat konsep etika bisnis yang dikutip dari buku Etika karangan Kak Bertens 1993 pada halaman 6-7. Di mana terdapat 3 pengertian dari beliau. Yang pertama, etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua,
Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Baik, untuk slide ini menjelaskan tentang etika faktor penting atau etika merupakan faktor penting dalam suatu bisnis. Etika bisnis merupakan standar atau pedoman yang akan dijalankan oleh seorang pebisnis. Nah, di sini ada 3 poin yang menjelaskan apa itu etika. Yang pertama, etika adalah standar yang memandu individu dalam berperilaku dan mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, etika adalah studi tentang benar atau salah serta pilihan moral yang diambil oleh seseorang, pilihan moral yang akan diambil oleh seseorang. Yang ketiga yaitu keputusan etis adalah keputusan yang benar untuk standar perilaku seorang pebisnis. Untuk saat ini terdapat prinsip-prinsip etika bisnis, di mana terdapat 5 prinsip yang akan saya paparkan untuk materi kali ini. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip integritas moral. Apa yang dimaksud dari prinsip otonomi? Nah, prinsip otonomi adalah sikap atau kemampuan manusia untuk mengambil suatu keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik ataupun benar. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Jadi, orang yang otonom adalah orang yang tahu akan tindakannya, akan perilakunya, ya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus juga dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Kesediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk yang bermoral. Orang yang bermoral adalah orang yang selalu bersedia untuk selalu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip kejujuran, di mana ada 3 lingkup kegiatan bisnis modern yang sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci sebuah keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang, bukan yang hanya setahun 2 tahun. Termasuk untuk dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat. Ketiga itu adalah yang pertama, A, yaitu kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian tersebut dan kontrak itu. Lebih dari itu, serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kejujuran ini sangat penting, artinya bagi kepentingan masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi kelangsungan bisnis masing-masing pihak. Nah, selanjutnya yang ke B yaitu kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Jadi antara barang dan jasa itu sebanding gitu, maksudnya affordable lah gitu kan. Jadi harga yang dilabeli di situ setara dengan barang yang akan konsumen dapatkan, seperti itu. Dalam bisnis modern tentu penuh atau banyaknya persaingan. Nah, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok atau paling penting yang harus kita dapatkan. Maka kita harus tetap menjaga kejujuran. Yang ketiga yaitu kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, di mana kejujuran dalam perusahaan justru adalah inti dan kekuatan perusahaan tersebut. Nah, ada yang ketiga prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang ingin diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan haknya maupun kepentingannya. Jadi, kita sebagai pemimpin perusahaan harus pandai-pandai dalam bersikap, dalam memberikan hak dan kepentingan karyawan kita.
Nah, adapun prinsip yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan, di mana prinsip ini kita dituntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, bukan cuma menguntungkan salah satu pihak, entah itu menguntungkan hanya perusahaannya saja ataupun hanya konsumennya saja, seperti itu. Jadi prinsip ini bisa mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis, di mana dengan harga yang lumayan gitu, yang rate-nya ke atas, harga menengah ke atas, tapi pembeli dapat juga mendapatkan barang yang sesuai dengan harga gitu. Jadi antara ada harga ada barang, seperti itu. Itu namanya prinsip saling menguntungkan, di mana konsumen pun bakal repurchase kalau misalkan mereka merasa memuaskan, barang tersebut merasa memuaskan bagi mereka, sehingga mereka berkeinginan untuk membeli barang tersebut kembali di perusahaan kita. Nah, yang kelima ini adalah prinsip integritas moral. Apa sih prinsip integritas moral tersebut? Yaitu prinsip ini terutama ya dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis ataupun perusahaan, di mana seseorang perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik mereka, individu, maupun nama baik perusahaannya. Jadi gimana pun caranya, kita sebagai karyawan, contohnya, kita sebagai karyawan harus pandai-pandai bersikap, berperilaku, dan memiliki sopan santun yang dapat menjaga nama baik kita sendiri dan nama baik perusahaan. Ya kan, apalagi image suatu perusahaan itu sangat penting. Misalkan dalam menjajakan produknya gitu kan, memperkenalkan produknya gitu. Jangan sampai ada kekecewaan yang berkelanjutan, seperti itu. Jadi prinsip ini merupakan tuntutan atau dorongan dari dalam diri pelaku atau individu dan perusahaan untuk menjadikan perusahaan atau individu tersebut yang baik maupun yang dibanggakan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengapa etika bisnis itu penting bagi suatu perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya etika bisnis itu penting karena dapat menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor dapat berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang akan merasa lebih baik tentang pekerjaan atau merasa nyaman ketika mereka merasa dihormati. Dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Maksudnya, jika customer itu merasa puas dengan pelayanan, mereka akan merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Mereka dengan pelayanan nyaman, dengan produknya juga cocok, mereka nggak bakal mikir 2 kali lagi untuk datang. Pasti mereka bakal datang dan selalu berlangganan gitu. Dimana dengan etika bisnis yang baik dapat menjadi resep untuk memajukan karir seseorang ataupun karir suatu perusahaan, ya kan, membangun citra yang baik bagi perusahaan juga. Nah, di dunia bisnis, orang-orang dengan etiket yang baik akan lebih dihargai karena selain dengan keterampilan yang profesional, sikap sopan santun mereka sangat dilihat oleh masyarakat. Pada slide ini terdapat studi kasus dalam perusahaan. Di sini dijelaskan bahwasannya contoh ya, misalnya seseorang karyawan yang datang ke suatu rapat dengan tepat waktu dan siap untuk mencatat hal penting dalam rapat, apapun yang ada di dalam rapat, seseorang itu akan catat poin-poin penting, hal-hal yang harus ada dalam rapat, hasil dalam rapat tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar atau lebih baik untuk membuat atasannya atau bosnya itu terkesan. Nah, ketimbang atau daripada karyawan yang udah datang terlambat, dia nggak menyiapkan hal-hal yang penting gitu, misalkan kayak pulpen untuk nyatet, sekalipun bisa nyatetnya pakai HP atau pakai barang elektronik lainnya, tapi satu
poin minus ya. Satu minus yang didapat dari karyawan tersebut adalah keterlambatannya. Seorang yang tidak disiplin waktu itu sangat tidak dipandang baik oleh atasannya. Meskipun dia memiliki kerja yang amat luar biasa, tapi jika tidak memiliki sopan santun atau disiplin waktu, cenderung akan dipandang sebelah mata oleh pimpinan atau bosnya, seperti itu. Nah, siapapun yang mencontohkan etika bisnis yang baik dan membuktikan bahwa mereka menghormati posisi, pekerjaannya, rekan kerjanya, dan menganggap serius kinerja mereka. Dengan demikian, individu-individu ini akan memenangkan promosi dan maju dalam karir mereka gitu. Mereka akan mendapatkan karir yang cemerlang karena kesopanan mereka, keseriusan mereka, disiplin waktunya mereka akan mendapatkan itu atas usaha mereka, atas ikhtiar mereka, atas kerja keras mereka akan menuai hal-hal baik gitu dari apa-apa yang mereka telah kerjakan, apa-apa yang mereka telah tanamkan dalam diri mereka. Hal-hal baik akan kembali juga dengan hal-hal yang baik pula. Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Saputri dengan NIM 17066623084. Saya akan menjelaskan tentang konsep etika bisnis secara keilmuan. Yang pertama itu ada etika bisnis secara keilmuan, yang kedua ada penerapan etika bisnis secara keilmuan, yang ketiga ada contoh dan manfaat etika bisnis secara keilmuan. Etika bisnis secara keilmuan. Etika bisnis merupakan cabang dari filsafat yang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan moral yang berkaitan dengan praktik bisnis. Konsep etika bisnis secara keilmuan melibatkan pemikiran dan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab sosial, yaitu mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat, lingkungan, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan etika, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika bisnis kepada karyawan dan pemimpin organisasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip etis dalam semua aspek operasional. Yang ketiga ada pemikiran etis dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan kerangka kerja etis dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Penerapan etika bisnis secara keilmuan. Penerapan etika bisnis secara keilmuan itu melibatkan beberapa langkah penting yang dapat membantu organisasi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam praktik bisnis mereka. Yang pertama, membuat dan menerapkan kode etik yang jelas dan komprehensif yang mengatur perilaku dan keputusan bisnis, serta memberikan pedoman tentang apa yang dianggap sebagai perilaku etis dalam konteks organisasi. Yang kedua, melibatkan ahli etika dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks atau kontroversial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etis dipertimbangkan dengan cermat dan diterapkan secara tepat. Yang terakhir, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu dan tim yang secara konsisten menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi pada organisasi. Contoh dan manfaat etika bisnis secara keilmuan. Yang pertama, transparansi dalam pelaporan keuangan. Contohnya itu, sebuah perusahaan menerapkan praktik transparansi yang tinggi dalam pelaporan keuangan mereka, mengungkapkan informasi yang jelas dan akurat kepada investor, regulator, dan publik secara umum. Manfaatnya yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap integritas perusahaan, serta mengurangi resiko terkait ketidakpastian atau manipulasi informasi keuangan. Yang kedua, perlindungan privasi data pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait privasi data pelanggan seperti enskripsi data, akses terbatas, dan pemberitahuan transparan kepada pelanggan tentang penggunaan data mereka. Manfaatnya yaitu membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan dari pelanggaran privasi yang dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu pelanggan maupun perusahaan.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raguan dengan NIM 1706623 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep etika bisnis secara perbuatan yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, etika bisnis secara perbuatan, lalu ada hubungan perbuatan dengan etika bisnis, penerapan etika bisnis secara perbuatan dan juga manfaatnya, etika profesi, dan yang terakhir mengenai etika profesi akuntansi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu etika bisnis secara perbuatan. Etika bisnis secara perbuatan mengacu pada penerapan nilai-nilai moral dan juga etika dalam tindakan dan perilaku sehari-hari di dalam dunia bisnis. Hal ini berarti bahwa perusahaan dan juga individu di dalam bisnis harus berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan juga transparan. Untuk secara lebih spesifiknya, etika bisnis secara perbuatan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai universal dalam praktik bisnis. Contoh dari etika universal itu sendiri seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan juga tanggung jawab. Nah, nilai inilah yang menjadi landasan bagi semua tindakan dan juga perilaku di dalam bisnis. Lalu yang kedua ada ketaatan terhadap hukum dan juga regulasi yang berlaku, di mana perusahaan dan juga individu di dalam bisnis harus patuh pada semua hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Lalu yang berikutnya adalah penghindaran dari praktik-praktik yang tidak etis. Jadi praktik-praktik seperti penipuan, korupsi, dan juga diskriminasi harus dihindari dengan segala cara. Lalu yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi perusahaan dan juga individu dalam bisnis wajib untuk mempertimbangkan semua konsekuensi dari keputusan mereka, baik bagi diri sendiri, stakeholders, maupun bagi lingkungan. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan hubungan yang positif dengan stakeholders, di mana perusahaan dan juga individu di dalam bisnis harus membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan stakeholders. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan perbuatan dengan etika bisnis. Perbuatan dan etika bisnis memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi, di mana etika bisnis menjadi landasan moral dan nilai-nilai yang mendasari perbuatan individu dan perusahaan di dalam dunia bisnis. Sedangkan perbuatan merupakan manifestasi konkret dari etika bisnis dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Konsistensi antara perbuatan dan etika bisnis sangatlah penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di sini terdapat 4 penjelasan mengenai hubungan perbuatan dengan etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis sebagai pedoman perbuatan. Etika bisnis berperan sebagai pedoman bagi individu dan perusahaan dalam menentukan tindakan yang tepat dan sesuai dengan moral. Etika bisnis juga memberikan arahan bagaimana individu dan perusahaan harus berperilaku dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi. Lalu yang kedua, perbuatan sebagai refleksi etika bisnis, di mana perbuatan individu dan perusahaan itu mencerminkan nilai-nilai dan prinsip etika yang dianut oleh individu tersebut atau perusahaan tersebut. Perbuatan yang etis menunjukkan komitmen individu dan perusahaan terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan juga tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi perbuatan, di mana setiap perbuatan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Perbuatan yang etis akan membangun kepercayaan, reputasi, serta hubungan yang positif, dan begitu dengan sebaliknya. Yang keempat adalah pentingnya konsistensi. Konsistensi antara perbuatan dan etika bisnis sangatlah penting. Jika individu dan perusahaan hanya mendeklarasikan nilai etika tanpa mewujudkannya dalam tindakan, maka etika bisnis tersebut menjadi tidak berarti. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu penerapan etika bisnis secara perbuatan dan manfaatnya. Untuk penerapannya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Contoh penerapannya itu yang pertama adalah menjalankan bisnis dengan transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan lengkap kepada pelanggan, mitra, dan investor.
Lalu contoh terakhir di sini adalah menghindari penipuan, manipulasi, dan praktik curang lainnya. Untuk yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan, di mana contohnya di sini adalah dengan memperlakukan semua karyawan, pelanggan, dan mitra dengan adil dan hormat, lalu menghindari diskriminasi, dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana contohnya adalah menjalankan bisnis dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lalu yang keempat di sini adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, di mana contohnya yaitu dengan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, menghindari praktik suap dan korupsi, menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manfaat dari penerapan etika bisnis secara perbuatan. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan dan juga reputasi perusahaan. Yang kedua, menarik dan mempertahankan pelanggan dan mitra yang loyal. Yang ketiga, meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Dan yang terakhir, meminimalkan resiko hukum dan regulasi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu etika profesi. Etika profesi adalah cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dapat diartikan sebagai nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu dan wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tersebut. Di sini terdapat prinsip etika profesi, di mana setiap pemegang profesi harus dituntut dalam dua hal, yaitu yang pertama, agar ia menjalankannya secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah dalam dua arah, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya, dengan cara bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Lalu, bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Lalu yang kedua adalah agar ia tidak melanggar hak-hak pihak lain. Prinsip ini adalah tuntutan keadilan agar kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, di mana dalam pelaksanaannya kita tidak boleh melanggar hak orang lain, lembaga lain, ataupun hak negara. Dan jika kita melanggar hak pihak lain, maka kita harus segera berhenti. Lalu yang berikutnya di sini ada moralitas profesi luhur. Etika profesi luhur menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Di sini ada 3 ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur, yaitu yang pertama berani berbuat dengan bertekad, di mana mereka dituntut agar bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Lalu yang kedua, kesadaran berkewajiban, di mana para pemegang profesi harus mempunyai kesadaran tentang tuntutan etika profesinya. Dan yang terakhir, idealisme, di mana semua tuntutan etika profesi hanya dapat dipenuhi oleh orang yang memiliki idealisme. Yang dimaksud idealisme adalah ia sungguh-sungguh dan bukan hanya mencari kepentingannya sendiri. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu etika profesi akuntansi. Di sini terdapat pengertian dan juga tujuan dari etika akuntansi. Pengertian etika akuntansi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan juga standar moral yang harus diterapkan oleh para akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu tujuan dari etika akuntansi adalah untuk menjaga integritas, keandalan, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan, lalu melindungi kepentingan publik, kemudian memastikan keadilan dalam pelaporan keuangan, lalu mencegah penipuan, dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip etika akuntansi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan berintegritas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip etika akuntansi. Prinsip-prinsip etika akuntansi membimbing perilaku dan tindakan para akuntan dalam melaksanakan tugas mereka. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, ada beberapa prinsip dasar etika yang wajib dipatuhi oleh akuntan profesional, yaitu yang pertama adalah integritas, merupakan prinsip utama dalam etika akuntansi. Para akuntan diharap bertindak jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang kedua adalah objektivitas, di mana para akuntan wajib menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. Mereka harus menghindari pengaruh pribadi atau kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka.
Lalu yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah prinsip etika akuntansi yang menuntut para akuntan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas mereka. Lalu yang keempat adalah prinsip kerahasiaan. Para akuntan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam praktik akuntansi. Mereka harus memastikan bahwa informasi sensitif dan rahasia tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang tepat. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manfaat etika akuntansi Indonesia. Manfaat dari menerapkan etika akuntansi Indonesia bagi para akuntan dan masyarakat di sini terdapat 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan, di mana dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, para akuntan dapat memperoleh kepercayaan klien dan juga masyarakat, di mana kepercayaan ini penting untuk mempertahankan hubungan bisnis yang sehat dan juga berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas profesi, di mana dengan mematuhi etika akuntansi, para akuntan dapat meningkatkan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia. Melihat para akuntan bertindak dengan integritas dan profesionalisme, masyarakat tentunya akan memiliki kepercayaan yang lebih besar pada informasi keuangan yang disajikan para akuntan. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan klien, di mana etika akuntansi Indonesia juga berfungsi untuk melindungi kepentingan klien, di mana dengan menjaga kerahasiaan informasi klien dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, para akuntan dapat melindungi klien dari penyalahgunaan atau penipuan. Lalu yang keempat, yaitu mendorong pertumbuhan bisnis, di mana praktik akuntansi yang etis dan profesional dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan bisnis, di mana informasi keuangan yang andal dan juga transparan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang baik dan juga strategis. Lalu yang terakhir di sini adalah mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya praktik akuntansi yang etis, Indonesia dapat membangun reputasi yang baik dalam hal transparansi dan juga akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat menarik investasi dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Manfaat ini menunjukkan bahwa etika akuntansi Indonesia penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk profesi akuntansi di Indonesia. Dan dengan menghormati serta mematuhi etika ini, para akuntan dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan integritas dan juga kredibilitas dalam. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Arif Farizal dengan NIM 1706623047 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai konsep yang terakhir, yaitu konsep etika bisnis secara filsafat. Di mana di sini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu filsafat dan etika bisnis, teori etika bisnis, dan etika bisnis dalam beragama. Oke, jadi di sini kita udah di materi yang pertama di konsep terakhir, yaitu etika bisnis dalam ilmu filsafat. Untuk materi yang pertama ini merupakan pengertian dari filsafat itu sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu yang menggali pemikiran manusia secara komprehensif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu filsafat. Filsafat adalah sebuah studi tentang konsep-konsep fundamental yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti pengetahuan, eksistensi, nilai-nilai kehidupan, etika, kebenaran, dan keadilan. Filsafat dalam hal ini bertujuan untuk memahami dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta dan eksistensi manusia serta mencari jawaban rasional dan sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, filsafat mencoba untuk memahami esensi dan makna dari segala hal yang ada di dunia ini termasuk dalam konteks sebuah bisnis. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri pemikiran filsafat. Sesungguhnya sangat banyak sekali pemikiran filsafat, namun di sini saya hanya mengambil 2 yang sangat amat erat ikatannya dengan etika bisnis. Untuk sifat yang pertama yaitu adalah umum. Pemikiran seorang filsafat seringkali bersifat abstrak dan bersifat universal, karena mencoba untuk mengatasi suatu batasan-batasan khusus dari suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya dalam konteks bisnis, filsafat bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat keadilan dalam distribusi kekayaan, hak asasi manusia dalam konteks kerja, atau etika bisnis dalam lingkup global. Untuk yang kedua yaitu tidak faktual. Pemikiran seorang filsafat tidak selalu berfokus pada fakta-fakta empiris, namun lebih pada penalaran dan analisis konseptual, di mana filsafat cenderung mempertanyakan dan menggali makna di balik fakta-fakta empiris tersebut daripada hanya menerima fakta tersebut sebagai kebenaran mutlak. Dalam hal ini, filsafat tidak serta-merta hanya menerima suatu fakta, melainkan para filsafat juga harus menggali lagi informasi-informasi yang ada. Dalam konteks bisnis, filsafat dapat membantu kita mempertanyakan asumsi-asumsi dasar mengenai tujuan suatu bisnis,
hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan dari keputusan suatu bisnis. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu hubungan antara etika bisnis dan filsafat. Di sini kita sudah masuk ke materi intinya dalam konsep yang ini. Etika bisnis adalah cabang dari suatu filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan moral dalam konteks bisnis dan organisasi. Etika bisnis mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil dalam perilakuan suatu bisnis. Filsafat dengan demikian memberikan landasan konseptual bagi studi etika bisnis dengan menawarkan kerangka pemikiran untuk memahami dan menilai masalah-masalah etis dalam konteks bisnis. Misalnya, filsafat memberikan konsep-konsep seperti utilitarisme, deontologi, dan etika kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan-tindakan bisnis. Selain itu, filsafat juga membantu dalam mengembang teori-teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan distributif, dan hak-hak pekerja. Oke, baik. Selanjutnya materi tentang teori etika bisnis. Terdapat dua macam teori etika bisnis, yaitu yang pertama, teori teologi. Di mana teori teologi adalah suatu teori yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Di mana dalam teori ini, suatu tindakan yang baik merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan manfaat dan tujuan yang baik. Selanjutnya adalah teori deontologi, di mana dalam bahasa Yunani, deontologi dibagi menjadi dua klausa, yaitu yang pertama deon yang berarti tugas dan logos yang berarti pengetahuan. Sehingga etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Hal ini berkebalikan dengan teori teologi, di mana dalam deontologi hal ini tidak mementingkan tujuan dan manfaat yang baik, melainkan mengenai moralitas seorang pemilik pebisnis itu sendiri. Baik, kita masuk yang poin terakhir, yaitu etika bisnis dalam beragama. Peran agama dalam menyusun landasan suatu etika bisnis memainkan peran yang sangat penting. Setiap agama memiliki nilai-nilai moral yang mendasari prinsip-prinsip etika bisnis yang dipegang oleh para pengikutnya. Agama sering menyediakan panduan etis yang membimbing para perilaku bisnis, seperti menghormati hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan menghargai lingkungan. Agama juga dapat mempengaruhi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks bisnis. Berikut sudah ada 6 agama di mana menjelaskan etika bisnis pada masing-masing. Yang pertama yaitu dalam agama Islam. Dalam agama Islam, etika bisnis didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari riba atau bunga. Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan distributif dalam kegiatan bisnis. Yang kedua ada agama Kristen. Dalam Kristen, etika bisnis mencakup nilai-nilai seperti kasih sayang, integritas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti perlakuan orang lain seperti yang Anda ingin diperlakukan dan berbuatlah yang benar merupakan pedoman dalam praktik bisnis Kristen. Selanjutnya adalah Katolik. Agama Katolik menekankan pentingnya moralitas dalam bisnis dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan solidaritas. Katolik juga menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada agama Hindu. Dalam Hinduisme, etika bisnis didasarkan pada konsep karma dan dharma, di mana individu diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hinduisme juga menekankan pentingnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui praktikum bisnis. Yang kelima ada etika bisnis dalam agama Buddha. Dalam Buddhaisme, etika bisnis berkaitan dengan prinsip-prinsip seperti kebenaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam pengambilan suatu keputusan. Buddhisme juga menekankan pentingnya memahami penderitaan orang lain dan mempraktikkan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam bisnis. Yang terakhir di sini ada agama Konghucu, di mana agama Konghucu atau Konghucu mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, keberanian, dan kesederhanaan dalam bisnis. Konghucu juga menekankan pentingnya menghormati leluhur dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui praktik bisnis yang beretika.